Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun nih, membunuh tanpa sentuh itu seperti kalau menghadap sama Allah itu ya. Tak ulangi lagi untuk membungkam mulut-mulut orang-orang yang merasa berilmu. Kurasa udah berkali-kali tak ajarkan, tapi nampaknya orang-orang berilmu tanah Jawa ini, tikus-tikus ini tadi, anak-anak konda ini merasa berilmu semua nampaknya. Padahal dia sebenarnya takut itu. Makanya videonya Pak Ros itu nggak ditayang. Kalian berdoa seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku niat mandi suci, aku minta sama Engkau ya Allah, hancur leburkanlah jantung, telinga, pita, suara, alat vital, apapun yang kalian minta pasti terkabul. Tirakati zikirnya Bismillah, bayangkan sama dia. Sampai ucapan itu betul-betul dari hati sampai ketemu sama Rasulullah. Rasulullah yang sejati itu permintaan kita sama Allah sampai terasa. Itu namanya ilmu gaib yang mematikan, yang gak bisa dipagari oleh gaib apapun. Makanya tak bilang, gak ada orang ilmu dokeng, gak ada ilmu apapun yang dimiliki orang umat manusia seluruh dunia. Hancur. Orangnya di Amerika pun Joe Biden sekalipun dihantam sama itu hancur. Penangkalnya aja mandi tobat, mandi bunga 3 macam. Apa itu? Mawar merah, mawar putih, bunga kenang. Mawar merah ini pusaka, mawar putih ini rumahnya Sukma, bunga kenang ini kereta kencana dibawa ke Gunung Arjuna. Jadi pintu langit yang sejati itu ada di Gunung Arjuna. Jalannya dari Bali. Mandikan orang dari sini pun mutar tetap alurnya dari rutenya tetap dari Bali. Makanya Pak Roy nembak orang santet, dem gunting ini kan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku niat mandi suci, aku minta sama Engkau ya Allah, jantur karena jantungnya dijabah ini siapa namanya, cucukan 3 kali. Assalam mengucapkan salam, aku nggak nyucuk bumi tapi nyucuk jantungnya sama si jabah ini siapa, titik-titik namanya. Al-Fatihah. Tutup, biarkan aja kayak gini. Nih, contoh ini. Gunting ini biarkan aja kayak gini. Sampai selesai kita puasa. Nanti sampai kita tembus ke jantung. Kalau jantung yang kita hantam ini sampai terasa kayak dibor jantungnya orang. Nggak perlu pakai foto-fotoan, cukup sama nama kita bisa membayangkan dia. Kalau di kolom-kolom komentar itu nggak tahu apanya, tapi terasa ucapan dia sama hati kita tembus itu. Walaupun nggak ada fotonya, nggak usah takut, tenang aja. Tapi benar kemarahan dari hatimu tembus. Pak Roy lah contoh, menghancurkan orang yang satu rumah sama istri Pak Roy bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku niat mandi suci, aku minta sama Engkau ya Allah, hancur leburkan seluruh makhlukmu yang bersama tinggal satu rumah, satu atap sama istriku si Jabah Siti Rahayu. Al-Fatihah, zikir Bismillah, selama kepuasan hancur mati. Espero sudah banyak membunuh orang, sudah banyak membunuh preman. Dari pertarungan sama Satria Pucing Muhammad sama Ratu Iblis Sinarwati orang Kabupaten Gembong narkoba. Gurunya, dukunnya itu jutaan, miliaran mungkin. Dari mulai Aceh, dari mulai Sabang sampai Merauke. Tempat orang kita Dayak pun udah. Namanya Sinarwati. Gak bisa diobati. Kita berdoa sambil berzikir, sambil tirakat, ini timbulnya pusaka. Khodam.
bisa dibilang khodam, bisa dibilang tombak, apapun yang kita minta secara doa. Makanya penangkalnya hanya bunga 3 macam ini. Masukkan lagi ke lubang jauh ini. Mau apa kalian? Kalian ngaku Satrio Penyihir, kalian Satrio Penyihir dimunculkan oleh manusia, pilih sama manusia, dihantam ini kalau jebol. Mana kalian mau melindungi masalah? Mana kalian mau melindungi rumah? Channel Satrio Penyihir Muhammad Rasul ini malah petaka buat orang-orang tanah Jawa yang pemuja manusia. Itulah namanya pemimpin akhir zaman. Makanya pengikutnya Satrio Penyihir apa boleh ditembak sama orang jolim, walaupun ajaran yang diajarkan Satrio Penyihir Muhammad Rasul ini cukup mandi bunga selesai karena kebusuk di penjara. Walaupun Satrio Penyihir kalian kawal, yang dimunculkan oleh orang-orang spiritual, seluruh tanah Jawa ngawal kalian ditembak sama ini pasti jebol selagi dia masih bernapas. Bakar apa? Bakar jin, bakar iblis, bakar makhluk, kodam, jebol selagi kalian masih bernapas. Selagi kakimu masih nempel ke bumi, jebol. Lihat pakar dirinya yang istri Satrio Penyihir Muhammad Rasul yang namanya Sinarwati seperti apa. Pikirmu santet yang ditunjukkan di apa? Yang ditunjukkan di media itu pakai boneka dicucuk gini tuh. Ini ya. Ini masih santet kacangan. Sekarang orang-orang berilmu diserang sama Pak Geblok, serang sama makhluk-makhluk yang di dalam raganya Tini, Harcito, Hendroyono aja hancur kalian. Apalagi sama ini. Makanya Satrio Penyihir ini diturunkan itu. Perangnya nggak senjata api lagi. Perangnya ya ini semua bisa untuk senjata. Cukup dihadapkan sama Allah. Kalau ragamu asal usulmu dari bumi, sukmamu asal usulnya dari angin. Kalian berdoa sambil zikir jadinya khodam atau gaib yang gak dibentuk sukmamu. Mau apa kamu sekarang? Coba makanya ditantang sama SPROS. Gaib apa yang mau kalian lempar sama orang ini? Lemparkan. Jin, lemparkan. Ular, lemparkan. Macannya Prabu Siliwangi, lemparkan. Gaibnya seluruh orang tanah Jawa, lemparkan sama orang ini. Mempan apa enggak? Bisa ngelukai ragaku apa enggak? Kalian gini sama SPROS hanya melirik aja loh. Pak Rais mau cerita kayak gini karena Pak Rais itu masih sayang sama kalian. Tadi kalian tak bilang sama. Kalau SP Imam Mahdi masih mempan ditembak sama gaib, berarti bukan SP, bukan Imam Mahdi. Kayak mana mau melindungi umatnya? Jelas SP itu anak Allah. Imam Mahdi itu anak Allah, utusan Allah. Utusan bumi sama angin. Pilihan para leluhur diturunkan ke bumi. Makanya bumi ini melahirkan anak untuk menyelamatkan anak-anaknya. Bukan untuk menyelamatkan anak-anak dajjal, anak-anak konda. Agama yang tak punya Tuhan. Tuhannya jin sama dukun. Jin sama kiai. Kiai sama dukun ini bersekutu sama dua persis. Gak ada yang lain. Kalian divaksin, orang divaksin seluruh dunia aja kepo. Apalagi mau ngelawan santet ini.
santetnya Espero SMP peringatan jantungnya Sinarwati itu loh. Udah berapa dukun itu yang mati. Sang ngobati pindah sama dukun. Mati dukunnya balik lagi sama Wati. Santet Espero sama mantan istri Roes ini aja. Mantan suaminya yang ngambil alih istri Espero ini. Itu enggak ditirakat itu. Baru dicocokkan ke bumi itu. Udah muntah darah dia. Itu aja udah ngelukai jantung dukunnya. Dukunnya mati juga itu. Dukun mati, balik lagi sama dia. Ayo, kasihkan sama aku. Dulu sempat diterawang sama gerombolannya khilafah yang namanya masjid. Katanya kodam perbuatan aku hanya main-main. Tak biarin aja sampai di mana kemampuannya. Buktinya mana? Nol. Nih udah ditambah lagi kayak penghancur alam sudah hari Jumat kemarin. Seluruh keluargaku, istriku kasih kayak penghancur alam sudah. Mau apa kalian juga? Mintakan sama Allah. Allahku siapa? Bumi sama angin. Ibu bumi bapak angkasa. Wasai roh jiwa. Mau apa? Kalau kau merasa bumi sama angin ini bapak panggil dia. Yang mana cara ngomong? Suruh nolong dirimu. Panggil ibu bumi bapak angkasa semua. Suruh ngangkat kayak penghancur alam kita. Yang berkuasa sukma sendiri. Yang kuasa kita ibu dan bumi. Ibu bumi bawa angkasa. Malaikat penjagaku. Leluhur menontonku. Apa? Orang-orang kayak kau kalau nggak dihabisin, mana bisa mercusuar dunia? Pemuja-pemuja maksiat kalau nggak diratakan dari muka bumi ini, terutama ibu pertiwi, kayak mana bisa mendapatkan kedamaian? Kalian ngomong santun-santun, kalian ngomong agama, kalian ngomong ilmu, tapi nggak berani menyelesaikan ini. Mana yang lebih keji? Membunuh orang tuanya atau anak-anak yang tak berdosa ini yang jadi tuyul, jadi arwah penasaran. Kau pikir pelacur-pelacur itu mau melahirkan anak? Janda-janda ini kau pikir mau melahirkan anak kalau hamil? Tuyul ini jadi orang-orang keguguran. Kalian tak bilang sama aku. Penyakit umat manusia ini ada 3 macam. Penyakit raga, penyakit sukma, penyakit karma. Sukma contoh santet yang dibuat Pak Rosi. Sukma perbuatan sukma. Bisa apa kalian? Bisa kalian mengobati? Serang piro saja kalian kelaparan. Apalagi serang sama ini. Makanya kiai takut sama keris. Kiai takut sama jin. Kiai takut sama santet. Karena itu kelemahan dia. Kau pikir aku udah nyerah? Belum. Kecuali yang udah nyelakai aku, nyelakai keluarga aku, baru tak serang. Tahu nih, insya Allah. Bapat habis sama aku. Orang-orang kau cintai, kau dekati, bapat habis. Dan boleh tangkal sama apa kau. Kau mau pengobatan apa yang kau pakai? Silakan kalau mau. Paling kau sendiri yang mati. Contoh, dukun-dukunnya istrinya Satria Bini yang mengangkat kayak pengajar, pindahkan ke perut. Biarkan sekali, 2 kali, sampai di mana kemampuannya. Itu udah jumpa yang paling besar, hantamkan, sakit nggak perutnya. Nangis nggak dukunnya itu. Itulah cara membasmi dukun dan kiai di Pekanbaru. Satu persatu. Ilmunya semakin tinggi, semakin cepat urusan.
hanya satu makhluk lagi nih di pundak Paris. Ini satu makhluk ini yang menyusup, kalian susupkan di dalam tubuh istri Paris. Bisanya ada pelacur, bisanya ada maksiat di negara ini tadi, di muka bumi ini ya makhluk-makhluk aja. Itulah yang dibilang iblis atau dajjal. Makanya istri Pak Rois pergi dari Pak Rois. Senjata makan Tuhan buat kelompok. Tadinya kelompokmu semakin banyak, semakin sedikit, semakin berkurang. Istriku, dindaku, istriku yang di Jawa tak pasang semua sekarang. Kenapa? Karena iblis itu, jangankan dindaku, ini yang dikuatkan. Jangankan dindaku, keluargaku yang di alamku. Siti Hawa saja masih bisa dilakukan. Coba-coba. Nanti kalau udah habis kejoliman ini tadi, baru bisa menemukan zaman kemasan, zaman Soekarno, zaman kalau sudah. Kalian itu bunuh kalian itu semudah balikkan telapak tangan kalau aku mau. Aku cuma mau menengok kemampuanmu di mana, rencanamu apa aja. Kalian mau nyerbu istana negara, silakan. Negara cepat atau lambat juga hancur. Enggak ada orang yang mengikuti aturan negara. Nah, ulah-ulah kalian sendiri. Kalian udah digaji sama negara pun masih makan orang kecil. Lagi pula bumi pun gak akan merestui. Ibu bumi, bapak angkasa, para leluhur, seluruh leluhur nggak bakalan merestui itu. Makanya seluruh negara di seluruh dunia ini menciptakan malapetaka untuk dirinya sendiri tanpa disadari. Sama kayak kalian buat ilmu pengasahan, iblis kalian masukkan ke dalam tubuh kalian, itu juga sama saja malapetaka untuk diri kalian. Karena selalu muja-muja maksiat dalam dirimu sendiri. Kasih tahu, jangan berbuat maksiat, dosa-dosanya bunuh anak kandung sendiri, mana ada, mana peduli orang. Lagi orang-orang kaya. Bodoh kalian. Saya tak turun tes raganya saya sama gaib, seluruh gaib yang kalian miliki. Kalau mempan berarti ini bukan SP. Kalau aku mati kalian serang gaib, kayak mana aku menyelamatkan umatku kalau aku masih mampu kalian serang gaib. Tapi kalau kalian mau nyerang umat manusia, ambil pusaka yang kuajarkan ini, tes, tembak. Karena urusan SPROS masih banyak. Aku harus belajar dan belajar terus. Perang sambil belajar. Lihat seluruh alam. Alam nyata, alam gaib, alam badan halus maupun orang-orang yang sudah meninggal ini tadi.
penyakit-penyakit yang diderita umat manusia. Penyakit apa aja, asalnya dari mana, obatnya seperti apa, tuh di benak Espero ngerti kan? Hanya bisa mencaci dan memaki. Makanya orang-orang itu takut melihat channelnya Satrio Penyikiran. Manusia-manusia Dajjal itu takut. Nggak berani berbuat apa.